Episode ke-22. Dipaksa menikah. Ngapain kamu di situ? Ulang Bu Marni. Sedikit mendengus, Maya mendekat juga kepada Bu Marni. Sana atur semua kursi supaya tersusun rapi. Perintah Bu Marni. Itu sudah rapi, tunjuk Maya. Kamu itu punya mata atau tidak? Kursinya belum lurus dengan yang lain. Pokoknya kamu kasih lurus antara kursi yang satu dan kursi yang lain. Kalau ada yang bengkok satu saja, siap-siap kuusir kamu, ucap Bu Marni. Iya Mak Lampir, ucap Maya. Apa kamu bilang? Tanya Bu Marni sambil berkacak pinggang. Iya Bu Suri, jawab Maya dengan suara dibesarkan. Bu Marni tersenyum lalu kembali mengerjakan pekerjaannya. Maya mengerjakan apa yang diperintahkan dengan setengah hati. Setelah selesai, dia kembali disuruh mengangkat beberapa pot bunga, lalu memasang sarung di kursi dan masih banyak pekerjaan lainnya. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan angka 10 lebih 5 menit. Ibu Marni sudah selesai bersiap-siap, begitupun dengan Mira. Danu juga telah keluar dengan mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam. Sedangkan Maya baru saja menyelesaikan tugas menata piring-piring. Napasnya ngos-ngosan, entah berapa kali dia mondar-mandir mengangkat piring bersih dari dalam rumah. 1-2 orang mulai berdatangan. Maya beranjak ingin masuk membersihkan diri dan memperbaiki make-upnya. Baru saja dia melangkah, namanya sudah disebut. Maya, tolong temani ibu ini mengambil makanan, panggil Bu Marni. Ini siapa Bu? Tanya ibu yang baru datang. Ini pembantu yang bantu-bantu di sini, ucap Mira dari belakang ibunya. Maya yang mendengar perkataan Mira mendongak. Netranya berubah merah, tangannya mengepal. Ayo Bu, ucap Bu Marni, membuat Maya mau tak mau mengikuti ibu itu. Setelah ibu itu selesai mengambil makan, datang beberapa ibu lagi. Begitu seterusnya sampai pengajian dimulai. Maya tak sempat berganti baju. Dia bahkan dengan terpaksa menjadi penjaga di meja makan, bersama dengan para karyawan catering tempat Bu Marni memesan makanan. Acara selesai. Pukul 2 lewat. Pinggang Maya seperti mau patah. Tak pernah duduk selama melayani tamu. Belum lagi perutnya sakit karena menahan lapar. Mas, aku lapar. Aduh Maya, kamu belum makan? Tanya Danu. Matanya menatap meja makan yang sudah bersih. Tadi tidak sempat, banyak tamu, jawab Maya. Danu mengangguk kemudian menarik Maya masuk ke dalam rumah. Sampai di depan dapur, Danu mengambilkan makan untuk Maya. Sedangkan perempuan itu menunggu di meja makan. Aduh, belum jadi istri aja, kakakku sudah dijadikan pembantu. Apalagi kalau sudah menikah, bisa-bisa dijadikan keset. Mira yang baru saja masuk ke dapur berkata sinis. Mira, jangan mulai. Kakak nggak mau ribut, ucap Danu. Dia meneruskan kegiatannya mengambil lauk. Mira mengambil air minum dalam kulkas, lalu duduk di meja makan bersama Maya. Wanita itu mendelik tak suka melihat Mira duduk di depannya. Apalagi Mira meminum air langsung dari botol, serta meneguknya dengan cepat, tambah membuat Maya jijik. Nih, makanannya habisin ya, ucap Danu, menyodorkan makanan kepada Maya. Belum lagi Maya mengambil piring tersebut, Mira bangkit lalu mencomot potongan ayam, menggigitnya sedikit lalu sisanya disimpan kembali di piring yang ada di depan Maya. Setelah itu dia berlalu meninggalkan dapur. Maya mendorong piring yang ada di depannya. Aku sudah kenyang, ucapnya, lalu berlalu keluar dari dapur. Tinggal Danu yang mematung akan tingkah kedua gadis itu. Danu melangkah keluar. Nampak di ruang tamu hanya ada Maya yang sedang nonton. Danu memutar langkah. Tujuannya ke kamar ibunya belum sampai. Sang ibu sudah keluar dengan dandanan yang rapi. Mau kemana Bu? Tanya Danu. Keluar, ada urusan sebentar, ucap Bu Marni. Dia terus saja melangkah meninggalkan rumah tanpa menoleh kepada Maya. Melihat ibunya pergi, Danu memanggil Maya untuk pulang. Melihat gelagat Bu Marni membuatnya tidak yakin kalau mereka direstui.
Sepanjang jalan, Maya memutar otak mencari rencana. Baru saja mereka masuk ke dalam rumah, terdengar suara ketukan. Maya yang membuka pintu tertegun, begitupun orang yang sedang bertamu. Mukanya merah padam. "Ada Pak Danu?" tanya orang itu tak ramah. "Mas, ada Pak RT," teriak Maya. Dia berlalu meninggalkan lelaki itu tanpa menyuruh dia masuk. Tak lama Danu keluar menemui lelaki yang sedari tadi menahan emosi. "Pak, silahkan duduk," basa-basi Danu. "Tak perlu Pak, saya kesini cuma mau memberitahu bahwa tadi malam kami sudah adakan rapat, dan maaf, kami sengaja tidak mengundang Bapak atas pertimbangan keamanan Bapak sendiri. Jadi keputusannya silahkan Bapak pilih, tinggalkan komplek ini atau kami nikahkan dengan perempuan yang Bapak bawa ke sini," ucap Pak RT tanpa basa-basi. "Tidak boleh begitu Pak, saya warga di sini, jadi saya punya hak menyampaikan pendapat," seru Danu tak terima. "Hak Bapak sudah dicabut sejak melanggar aturan di sini," jawab Pak RT lagi. Belum sempat Danu menjawab, serombongan ibu-ibu mendekati rumah Danu. Mereka bersama imam masjid komplek. "Apa-apaan ini?" seru Danu. Dia tak mengira akan serumit ini masalah yang dia hadapi. "Bapak mau pilih yang mana? Keluar dari sini atau kami nikahkan?" tanya Pak RT lagi. "Sudah Pak, langsung seret keluar saja," teriak seorang ibu dari arah belakang. Danu kelabakan dari dalam. Terlihat Maya keluar. "Kalian ngapain di sini?" tanya Maya. "Mbak mau pergi dari sini atau kami nikahkan?" tanya Pak RT. Maya terhenyak. Dia baru saja pusing karena mencari alasan agar Danu menikah secepatnya. Ternyata malah dia tak perlu repot-repot. Penghulu datang sendiri ke rumahnya. "Mas, bagaimana ini?" tanya Maya dengan wajah dibuat ketakutan. Danu menggeleng tak tahu. "Sayang, kita nikah siri saja. Nanti pas selesai 40 hari kepergian istrimu, kita baru resepsi mengikuti kemauan ibumu," rayu Maya. "Pak, baiklah, saya siap dinikahkan," ucap Danu pasrah. Pak RT mengangguk tanpa dikomando. Para ibu-ibu masuk ke rumah Danu. Mereka menggeser kursi tamu sehingga ruang tamu terlihat luas. Mereka semua duduk melantai. Setelah karpet dihampar, Danu hanya memakai kemeja dan celana panjang. Seorang ibu memberikan dia kopiah, sedangkan Maya hanya diberi sebuah kerudung oleh seorang ibu. Mereka duduk melingkar. Kedua mempelai, Pak RT, Pak Imam, duduk di tengah. Pak Penghulu berbisik kepada Pak RT, menanyakan siapa saksi untuk mempelai perempuan dan apa maharnya. Maya berbohong bahwa dia tak punya saudara dan kedua orang tuanya sudah tak ada, sehingga tidak ada lagi yang bisa jadi saksi. Pak RT yang ditunjuk sebagai wali hakim, dua orang dari warga ditunjuk jadi saksi. Suasana yang awalnya berisik tiba-tiba hening, hanya suara seorang ibu yang menayangkan secara langsung kegiatan itu. Danu menyalami Pak Penghulu. Dia disuruh membaca surat rikul. Setelah selesai, Pak Imam mulai membaca doa lalu mulai berucap, "Saya nikahkan engkau, Ananda Danu Prasetyo bin Agung Prasetyo dengan Maya Sari binti Malik dengan mas kawin berupa uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Maya Sari binti bla 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 bla." "Stop!" teriakan terdengar dari arah pintu.